Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman semua yang ada di rumah. Selamat datang kembali di Virtual Open House SMA Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Senang sekali saya dengan Miss Monik hari ini bisa kembali menemani Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di rumah untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Virtual Open House SMA Kristen Harapan Bangsa. Nah, di siang hari ini, selain Bapak Ibu akan mendengarkan atau menyaksikan testimonial dari siswa-siswi yang sudah bergabung di SMA Kristen Harapan Bangsa, Bapak Ibu juga akan kami ajak untuk mengenal lebih jauh kegiatan yang ada di SMA Kristen Harapan Bangsa. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan testimonial dari siswa-siswi SMA Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Selamat menyaksikan. Hello, my name is Karuna Gita Wardana. I am from Social Science major, grade 10, and I am a Harapan Bangsa student who enjoys drawing and listening to music and everything that relates to art. I enrolled in Harapan Bangsa because, first of all, it's really close to my house or where I live, and second of all, when I investigated what the school is about and I read about it a little, I noticed that it's a school that focuses on building the students personality-wise and their education, like what they can do, and they really care about their students, and so I decided to enroll in the school. While I was studying in Harapan Bangsa, I noticed that I enjoy seni budaya because it is related to art, especially music and drawing, and since I love those two things, I really like seni budaya. Before I went to Harapan Bangsa, I was a very quiet and shy kid. I didn't participate in any school events like competitions and such because the environment wasn't really supporting and I just didn't have any interest in that. But ever since I went to Harapan Bangsa, I noticed that since the teachers really do appreciate what the students do to the school and for their own grades, I decided to be more active and I decided to participate in a lot of school events at my own will. And if the teachers were to invite me in any school events, I would say yes, because I see it as an opportunity to improve myself as a student and as a person. During these times in the pandemic era, we have been quarantined in our homes and we are obligated to attend online classes. Therefore, we can't really go to school and we can't meet our friends and teachers face to face. But in Harapan Bangsa, that doesn't mean that it prevents us from being active students in class and at school. Because first of all, the teachers in Harapan Bangsa are very attentive towards their students. They care and they love to show how much they care about the students' participants, and they like to invite students in online class to open their cameras and speak a lot, unlike most cases I've heard from other schools. Overall, you don't need to worry about Harapan Bangsa's teaching system because in my experience, it is really great. I mean, as I said before, the teachers here really do care about their students. And in my experience, it is to the point where the teachers will very much appreciate what you do in class, what you do for the school. And the school will give you scholarship if you have great scores and great achievements because they just really care about you and your achievements. That's all from me. Thank you so much for listening. Thank you to my principal, thank you to my teachers, thank you to everyone involved, and
and I hope you all stay healthy, stay strong, and stay safe. Goodbye. Halo, nama saya Austin Anderson dari kelas 12.1 jurusan IPA. Alasan saya memilih bersekolah di Harapan Bangsa karena Sekolah Harapan Bangsa menyajikan kurikulum berbasis internasional seperti Cambridge. Selama bersekolah di Harapan Bangsa, saya sangat suka dengan pelajaran kimia dan biologi. Perkembangan yang saya dapat selama bersekolah di Harapan Bangsa ini sangat banyak, baik dari segi pendidikan maupun karakter. Yang saya suka adalah perkembangan karakter saya dengan program-program sekolah seperti Live In dan Warrior Camp yang fokus dalam mengembangkan karakter saya. Respon saya pada saat pembelajaran daring sebenarnya itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Untuk kendala, kebanyakan yang saya hadapi itu adalah kendala teknis seperti wifi-nya yang tiba-tiba lambat atau enggak jaringan tiba-tiba keputus. Akan tetapi, kendala teknis ini tidak mempengaruhi secara signifikan pembelajaran daring saya. Rencana ke depan saya setelah lulus adalah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Dan saya berencana untuk kuliah di UGM. Tips saya untuk belajar adalah jangan malas untuk belajar, seringlah membaca materi-materi dari pembelajaran yang sedang kita pelajari, dan jangan lupa untuk selalu mengasah kemampuan kita dengan mengejarkan banyak latihan soal. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, selamat datang di open house di hari kedua. Mungkin Bapak dan Ibu kemarin sudah mengikuti open house di hari pertama. Sekarang Mr. Jansen, saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dari Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Nah, mungkin dari ibu-ibu sekalian ataupun bapak-bapak sekalian sudah ada yang mengetahui mengenai Sekolah SMA Harapan Bangsa. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin juga ada yang sudah mendaftar di SMA Harapan Bangsa. Terima kasih untuk kepercayaannya sudah bisa bergabung bersama kami di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menginformasikan dan akan memperkenalkan kembali kepada Bapak dan Ibu mengenai apa-apa saja sih yang ada di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Baik, untuk di SMA Harapan Bangsa Balikpapan, kami sudah tersertifikasi dengan akreditasi A. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat kami nilainya 93. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan sudah terakreditasi A. Baik Bapak dan Ibu, selain sertifikasi dan akreditasi, di Sekolah Harapan Bangsa sendiri, kami sudah sangat sekali concern dengan pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih luasnya dan terlebih khususnya mungkin di Kota Balikpapan, di mana pendidikan umumnya saat ini itu sudah banyak sekali memberikan kesempatan anak cuma untuk tahu apa, tapi belum ada kesempatan ataupun belum banyak kesempatan untuk anak-anak diberi kesempatan untuk bisa apa. Nah, pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, namun pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Jadi Bapak dan Ibu bisa kita sama-sama belajar mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh pendidikan ataupun anak-anak kita untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka untuk ke depannya. Nah, kalau untuk bertanya apakah anak kita sudah dididik dengan benar, hanya mereka mampu mengerjakan soal, mereka hanya mampu mengerjakan tes. Nah, apakah hanya cukup sampai di situ Bapak dan Ibu? Nah, kita perlu sama-sama kaji kembali ataupun kita sama-sama mempelajari kembali mengenai sebenarnya kebutuhan anak kita di dunia pendidikan itu seperti apa sih? Di Harapan Bangsa, kami ingin sekali untuk anak-anak bisa dipacu baik itu secara kognitif mereka ataupun intelektual mereka, dan paling khusus adalah secara karakter mereka. Karena belajar itu adalah pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, di Harapan Bangsa,
kami menjadikan belajar itu sebagai pengalaman untuk siswa dan siswi yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan, di mana pengalaman ini kita ingin sekali untuk anak-anak mereka bisa belajar sambil bergerak, mereka belajar sambil berbicara, kemudian mereka membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Nah, dari situ mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti apa sih belajar yang baik itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi adalah pembelajaran di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Nah, untuk tahapan perkembangan anak, Bapak dan Ibu bisa melihat di layar kaca Bapak dan Ibu mengenai tahapan perkembangan anak dari usia 0 sampai dengan usia 21 tahun. Di sini ada tahapannya, Bapak Ibu bisa melihat ada tahapan bertumbuh untuk anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, kemudian tahapan bergerak yaitu dari usia 7 tahun sampai dengan 14 tahun, dan di tahapan berdampak di usia 14 sampai dengan 21 tahun. Berarti anak-anak kita atau anak-anak Bapak dan Ibu yang bersekolah di SMA, mereka masuk dalam tahapan berdampak, di mana sisi emosi mereka itu mencapai 30%, kemudian kinestetik mereka itu sampai dengan 10%, dan kognisi mereka 60%. Nah, dari sini Sekolah Harapan Bangsa sangat concern sekali untuk bisa bagaimana anak-anak SMA mereka bisa berdampak, dan mereka bisa menggunakan fisik motorik mereka, ataupun emosional mereka, dari intelektual mereka, dari sisi sosial mereka, ataupun dari spiritual mereka. Dengan itu kami menggunakan 5 aspek pendidikan holistik. Dari 5 aspek pendidikan holistik itu tadi, Sekolah Harapan Bangsa, kami menggunakan konsep sekolah karya, di mana sekolah karya ini yaitu karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan aksi nyata. Dari konsep sekolah karya kami berharap untuk anak-anak mereka bisa bertumbuh, kemudian mereka memiliki karakter yang kuat, sehingga mereka bisa mencapai potensi mereka secara maksimal, mereka juga bisa berinovasi, dan mereka mampu membuat karya-karya setelah mereka selesai dari Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Baik, sebelum kita melanjutkan visi dan misi dari Sekolah Karya, kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu Rorenta. Selamat bergabung Ibu di informasi ataupun di open house di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Kemudian kami akan melanjutkan untuk visi dari Sekolah Harapan Bangsa, yaitu kami ingin sekali untuk menjadi sekolah yang terbaik, baik itu dalam layanan, serta maksimal untuk mencerdaskan generasi yang berkarakter Kristus, sehingga mereka mampu menghasilkan karya unggul bagi Indonesia. Kemudian untuk melengkapi visi kami, Sekolah Karya ataupun Sekolah Harapan Bangsa memiliki misi. Yang pertama yaitu membangun karakter mulia, berlandaskan nilai-nilai Kristus. Kemudian kami ingin mengarahkan peserta didik kami untuk mereka memiliki tujuan yang hidup, yang benar dari sejak dini. Kemudian kami menggali, menemukan, dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, serta kami ingin memfasilitasi anak-anak dan mendorong mereka supaya mereka mampu berinovasi dan mereka berkarya. Dan kami juga memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah. Itu adalah visi dan misi dari Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan. Untuk memperlengkapi visi dan misi kami punya 7 tujuan pendidikan karya. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar kaca Bapak dan Ibu mengenai 7 tujuan pendidikan sekolah kami, yaitu sekolah karya, di mana kami ingin menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta ramah anak, serta ramah lingkungan, dan kami membekali peserta didik dengan keterampilan di abad 21. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah 7 tujuan pendidikan sekolah karya yang kami akan wujudkan dengan karya otentik dari Sekolah Harapan Bangsa dengan program Studex, di mana kami ingin memberikan kesempatan anak-anak sehingga mereka mampu menunjukkan hasil karya mereka, dan mereka bisa menunjukkan karya mereka juga melalui komunikasi di depan umum. Serta ini menjadi ajang penilaian bagi guru, apakah anak-anak siswa kami memberikan manfaat dalam proses belajar mereka. Kami juga melibatkan anak-anak dari sekolah lain melalui program studi kami. Itu tadi program-program ataupun Sekolah Harapan Bangsa yang menggunakan konsep sekolah karya. Nah, bagaimana dengan kurikulum yang ada di SMA Harapan Bangsa Balikpapan? Kami menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum K13 atau kurikulum nasional. Kemudian kami perkaya dengan kurikulum Cambridge, kurikulum internasional, untuk bisa memperkaya dari kurikulum nasional kami di kurikulum K13.
Baik Bapak dan Ibu, mengapa Sekolah Harapan Bangsa menggunakan kurikulum Cambridge untuk memperkaya kurikulum K13? Karena kami ingin sekali supaya anak-anak Bapak dan Ibu ataupun teman-teman yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa itu mereka bisa mempunyai karya ataupun mereka bisa percaya diri dan mereka bisa bertanggung jawab serta mereka mampu berinovasi dan mereka bisa mandiri. Dan kami juga ingin mengajak siswa-siswi untuk mereka mampu memecahkan masalah mereka secara kreatif dan mengembangkan cara berpikir mereka untuk mereka mampu berpikir secara kritis dan global. Kemudian beberapa alasan seperti yang Bapak Ibu bisa melihat mengapa Sekolah SMA Harapan Bangsa menggunakan kurikulum Cambridge untuk memperkaya kurikulum K13 kami. Karena sistem belajar dari kurikulum Cambridge itu kami menggunakan proyek untuk mengembangkan kompetensi anak. Kemudian kami ingin anak-anak memiliki kesempatan yang luas untuk mereka bisa berkuliah di kampus-kampus terbaik yang ada di dunia. Kemudian untuk itu tadi kami menggunakan sistem pembelajaran ataupun kurikulum dengan kami ingin supaya mereka merdeka belajar dengan mengoptimalkan potensi mereka, mengoptimalkan karakter mereka, sehingga kami juga mampu untuk bisa sama-sama mengetahui tujuan hidup dari siswa dan siswi dari SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Dengan kami menampung ide mereka bisa bermanfaat, kemudian mereka bisa menunjukkan produk ataupun mereka mampu menciptakan karya dan mereka bisa berproses sehingga mereka mampu mengaktualisasikan ide-ide mereka dan mereka bisa berproses bertingkat sehingga nanti anak-anak dari sekolah SMA Harapan Bangsa mereka bisa berdampak dan mereka bisa mengetahui apa sih yang mereka buat ataupun karya-karya apa saja yang mereka bisa sudah berikan untuk kehidupan mereka mendatang. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sistem pembelajaran di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Untuk sistem pembelajaran di SMA Harapan Bangsa Balikpapan dari pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang ataupun di Februari 2021 ini Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan menerapkan sistem pembelajaran online learning. Mungkin sama dengan sekolah-sekolah lain karena kita mengetahui sekarang lagi pandemik, jadi segala kegiatan ataupun aktivitas kita kebanyakan kita menggunakan online. Jadi di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan, kami menggunakan online learning ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah menggunakan Microsoft Teams, jadi aplikasi ini kami gunakan untuk pembelajaran selama online learning ini selama pandemi. Nah, bagaimana kalau untuk pembelajaran di SMA Harapan Bangsa kalau tidak online? Nah, kalau untuk pembelajaran offline-nya, kami untuk konsep pembelajarannya untuk mempersiapkan anak-anak masuk ke dunia perkuliahan, di mana mereka menggunakan pakaian bebas, dan untuk pembelajaran mereka akan semi-moving class. Jadi mereka akan pindah-pindah kelas untuk pembelajaran sesuai dengan jurusan mereka. Karena kalau untuk di SMA Harapan Bangsa Balikpapan sendiri, ketika mereka masuk di kelas 10, mereka akan langsung penjurusan, baik itu penjurusan IPA ataupun IPS. Nanti mereka akan pembelajarannya yaitu semi-moving class. Nah, selain menggunakan pakaian bebas dan pembelajarnya semi-moving class, di Sekolah SMA Harapan Bangsa kami juga punya program namanya Intensive Learning Program, di mana program ini membuat anak-anak ataupun mengkhususkan anak-anak yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan itu bisa mendapatkan pelajaran tambahan. Jadi anak Bapak dan Ibu tidak perlu bimbel lagi setelah pulang sekolah ataupun kursus lagi setelah pulang sekolah. Jadi hanya mengikuti program intensive learning ini, anak Bapak dan Ibu bisa akan dibuatkan kelas-kelas kecil ataupun pembelajaran secara private dengan guru, dengan sebelum itu dikomunikasikan dulu dengan guru untuk mengatur jadwalnya untuk pembelajaran intensif ini. Jadi anak Bapak dan Ibu tidak perlu lagi les ataupun tidak perlu lagi kursus, apalagi bimbel untuk bisa belajar tambahan. Jadi anak Bapak dan Ibu hanya mengikuti program ini, dan program ini sudah include dalam pembayaran yang ada di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Selain itu, kami juga punya program-program
Baik Ibu, apakah sudah terdengar suara saya? Iya. Oke, baik Ibu Dewi, terima kasih untuk responnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan kembali mengenai program sekolah dari SMA Harapan Bangsa Balikpapan, di mana program kami yaitu program Warrior Camp. Nah, program ini kami fokuskan untuk karakter anak, di mana kami juga ingin menumbuhkan sisi leadership mereka dengan melalui program Warrior Camp ini. Nah, selain program Warrior Camp ini, kami juga punya program namanya program Live In, Bapak dan Ibu. Nah, jadi program Live In ini nanti anak-anak kami ajak untuk mereka bisa tinggal bersama dengan masyarakat, mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi nanti anak-anak yang akan ikutin program Live In ini, mereka nanti bukan hanya bersosialisasi saja dengan masyarakat, ataupun mereka juga hanya belajar dengan masyarakat, tapi mereka akan hidup dengan masyarakat, dan mereka akan tahu nih pembelajaran-pembelajaran apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengikuti program Live In ini. Nah, program Live In ini juga tadi sama dengan program Warrior Camp, di mana kami ingin menunjukkan ataupun menumbuhkan karakter dari anak-anak yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Baik, selain live-in program dan juga ada program Warrior Camp tadi, kami juga punya program Kids Planner dan BKF. Jadi program ini kami khususkan untuk anak-anak mereka mampu bisa berkarya nyata pastinya dalam sisi bidang entrepreneurship ataupun dalam bidang karya-karya ataupun yang mereka sudah tampilkan. Mungkin seperti band, ataupun seperti tarian, ataupun mereka membuat event ini juga. Nah, jadi anak-anak akan diajarkan mereka untuk membuat produk, kemudian mereka menjual produk, kemudian mereka untuk membuat event. Jadi Kids Partnership ini pas sekali untuk anak-anak yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa untuk bisa mengembangkan karakter mereka, untuk mereka mampu bisa berkarya ketika mereka sekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Selain itu kami juga punya OSIS SMA, mungkin sama dengan sekolah yang lain. Nah, kalau di SMA Harapan Bangsa, OSIS ini juga sama, adalah organisasi untuk anak-anak ataupun siswa-siswa yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ada foto-foto yang di hadapan Bapak dan Ibu atau di layar Bapak dan Ibu. Ini adalah teman-teman OSIS yang kemarin sempat membantu korban bencana di Palu untuk beberapa tahun yang lalu. Jadi ini program charity mereka. Jadi program teman-teman OSIS membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Palu. Dan masih banyak lagi program-program dari OSIS yang memang dikhususkan untuk anak-anak bisa mengembangkan karakter mereka juga, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke ekstrakurikuler, mungkin saya mau sapa dulu Ibu Tina. Gimana Ibu? Masih bersama dengan kami? Oke. Baik, Ibu Feli juga, Ibu Rorenta juga, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Baik, saya akan lanjutkan untuk program-program yang ada di Sekolah SMA Harapan Bangsa. Kita juga ada program ekstrakurikuler. Nah, di mana program ekstrakurikuler ini adalah pembelajaran anak di luar dari pembelajaran-pembelajaran reguler yang mereka dapatkan selama mereka bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler ini, kita ada beberapa, baik itu dari sisi olahraga ataupun dari sisi musik. Baik, kalau untuk olahraga, Ibu bisa melihat ada basket, kemudian ada bulu tangkis, kemudian kita juga ada tenis meja, dan kita juga ada panahan, kalau anak Bapak dan Ibu suka panahan, dan kita juga ada ekskul memasak. Nah, jadi kalau anak Bapak dan Ibu passionnya di memasak, nah bisa mengikuti ekskul memasak. Kemudian kita juga ada ekskul renang, dan kita juga ada ekskul band. Nah, kalau anak Bapak dan Ibu menyukai musik, suka main gitar, main piano, apalagi suka menyanyi ataupun suka main drum, nah itu bisa bergabung di ekskul band. Nah, kemudian kita juga ada desain grafis. Nah, jadi kalau anak Bapak dan Ibu juga suka nih dengan desain, nah itu bisa langsung bergabung di ekskul desain. Baik Bapak dan Ibu, selain dari ekstrakurikuler, kita juga punya fasilitas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti open house selama 2 hari, dari hari pertama sampai dengan hari ini, kemarin kita sudah sama-sama jalan-jalan, melihat ada apa saja sih yang ada di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Kita sudah melihat kelas-kelasnya, kemudian kita juga sudah bisa melihat lab, kemudian kita juga sudah melihat untuk fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Saya akan menjelaskan sedikit, kita juga ada area parkir, jadi area parkir yang luas untuk orang tua
Kemudian kita juga ada food hall. Nah, food hall ini kalau untuk pembelajaran offline, anak-anak bisa sarapan di sini. Kemudian nanti anak-anak juga bisa makan siang di sini. Jadi food hall ini kami sediakan untuk siswa dan siswi yang bersekolah di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Kemudian kami juga punya konsultasi dengan psikolog. Nah, ini konsultasinya gratis. Kalau untuk anak dan orang tua yang ingin tahu mengenai pertumbuhan psikologis anak, kepribadian mereka selama bersekolah di SMA Harapan Bangsa, mereka juga, Bapak dan Ibu, serta anak-anak bisa berkonsultasi dengan psikolog itu secara gratis. Itu kami ada jadwalnya di setiap hari Rabu dan hari Kamis dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi Bapak dan Ibu ketika ingin berkonsultasi dengan psikolog, nanti bisa mengatur jadwal dulu, kemudian kami akan buatkan ataupun kami akan jadwalkan untuk Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi dengan psikolog kami. Baik, selain dari fasilitas di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan, siswa dan siswi SMA Harapan Bangsa Balikpapan juga sudah berprestasi selama beberapa tahun terakhir. Mereka menorehkan prestasi bagi sekolah, baik itu dari tingkat nasional, ini adalah kejuaraan tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian sampai ke tingkat kota. Jadi siswa dan siswi SMA Harapan Bangsa juga sudah memenangkan kejuaraan, baik itu dari kejuaraan akademik ataupun non-akademik. Jadi dari tingkat kota sampai dengan tingkat nasional. Baik, selain prestasi dari siswa dan siswi SMA Harapan Bangsa Balikpapan, tahun 2020 adalah tahun pertama di mana Sekolah SMA Harapan Bangsa meluluskan siswa dan siswi di Sekolah SMA Harapan Bangsa. Jadi alumni kami yang lolos di perguruan tinggi nasional dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kita akan sama-sama saksikan. Ini ada teman-teman yang melanjutkan studi mereka ke Universitas Indonesia, ada yang di Universitas Gadjah Mada, kemudian ada juga yang di Universitas Brawijaya, kemudian ada juga siswa dan siswa melanjutkan studinya di ITS Surabaya, kemudian di UNM ataupun Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Malang. Dan yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri juga ada. Ini adalah Jessica, mantan dari siswa SMA Harapan Bangsa Balikpapan yang mendapatkan scholarship in Heriot-Watt University of Malaysia. Oke. Mungkin sudah cukup. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti masih ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan, mungkin tidak hari ini, nanti mungkin Bapak dan Ibu punya pertanyaan-pertanyaan di luar dari program ataupun acara open house kita pada hari ini. Bapak dan Ibu bisa menanyakan mengenai apa saja di Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan melalui layanan telepon yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu, kemudian yang ada di media sosial kami. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya apa saja mengenai Sekolah SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Kami akan melayani Bapak dan Ibu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya kami diberikan untuk bisa memberikan informasi lebih dalam lagi terkait SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah melanjutkan studi di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Kami berterima kasih sekali lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menanyakan kembali lagi mengenai Sekolah SMA Harapan Bangsa, kami ingatkan untuk bisa menghubungi kami di layanan telepon dan di media sosial yang ada di media sosial Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai bertemu di open house berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Dewi, Ibu Rorenta, Ibu Tina, Ibu Yeni, terima kasih. Kemudian Ibu Feli sudah mengikuti open house kami dari hari pertama sampai dengan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita sama-sama bisa bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di harapan bangsa. Terima kasih, Bapak dan Ibu.